Baik, terima kasih. Di sini sesuai dengan lembaga kita di sini tema di atas Yesus ditolak Nazaret. Tetapi tema yang sudah dipilih di sini adalah menghidupi kabar baik. Belum menyimpan mayor ini. Menghidupi kabar baik. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghidupi kabar baik ini atau kabar baik itu? Cara untuk menghidupi kabar baik di sini ada 3 cara, ada 3 poin penting yang kami akan lihat. Poin yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Itu terambil dalam Injil Lukas pasal ayat 16 sampai 19 dan Yesaya 61 ayat 2 dan 1. Menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tujuan Yesus dan datang ke dalam dunia ada tujuan. Apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu jemaat. Tetapi sesuai konteks firman Tuhan di sini, pada waktu itu Yesus telah masuk di Nazaret tempat dia dibesarkan. Dan disitulah ia menemukan kitab Nabi Yesaya dibuatkan sebelum Yesus lahir. Dan ia menemukan dan di situ ada tertulis, itu ayat 19 dan 18. Roh Tuhan ada padaku dan ia mengutus aku. Yesus datang ke dalam dunia, Bapa yang mengutus dia atau Allah yang mengutus dia datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Waktu itu orang-orang Yahudi atau Farisi di sana, mereka ada di bawah pimpinan Romawi. Sehingga saat itu mereka membutuhkan keselamatan atau ada seseorang yang harus datang menyelamatkan mereka atau membebaskan mereka. Itulah sebabnya Yesus sendiri datang dan ia memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Dan ia berkata kepada mereka, saya diutus oleh Bapaknya untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang dan untuk membebaskan orang-orang yang tahanan, untuk membebas orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus datang menyelamatkan orang-orang Yahudi saat itu atau kepada kita semua? Kalau Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi saat itu, apakah dengan hidup kita sekarang? Apakah hidup sekarang kita ada seperti begini? Tidak ada, Bapak Ibu. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu jemaat. Kalau bagaimana kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak menyampaikan kabar baik ini? Apakah kami hidup sekarang seperti begini atau tidak? Tidak ada, Bapak Ibu. Tujuan Yesus yang utama Yesus datang ke dalam dunia atau untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yang termasuk saya dan Bapak Ibu. Jadi bulan kemarin itu kami mendengar firman Tuhan tentang misi Injil masuk. Jadi mana kami mendengar sesuai dengan misi Allah ini menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Itulah sebabnya orang-orang yang diutus oleh Tuhan mereka datang membawa kabar baik ini dari negeri yang jauh, Bapak Ibu. Bukan dekat. Siapa orang-orang yang membawa ini? Yang kemarin kami mendengar firman Tuhan itu terus. Orang-orang misionaris yang diutus oleh Tuhan. Karena mereka membawa kabar baik, jadi mereka punya kaya, mereka punya anak, ada istri, keluarga ada, tapi mereka tinggalkan di sana. Mereka membawa kabar baik ini. Mereka bawa itu bukan dari negeri yang dekat, terlalu jauh di sana. Orang-orang yang di luar sana juga ada, tapi sampai mereka ini bawa ini masuk di mana? Di Tio. Bapak Ibu ada pernah dengar mereka kirim surat untuk membawa kabar baik di Australia sana? Ada pernah dengar atau tidak? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Sesuai dengan misi ini mereka diutus oleh Tuhan. Mereka naik pesawat, turun lagi naik kapal, dan mereka ada yang dikorban di jalan juga. Hanya dia untuk kami menyelamatkan kita saja. Sebenarnya kami kulit kita menangkap keriting ini, kami tidak bagi dunia kami tidak ternilai, Bapak Ibu. Kami tidak ternilai.
Jadi pada waktu itu Yesus dia menutup kitab itu, kitab yang sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya itu. Dia membaca dan kembali kepada para pejabat itu dan ia mulai mengajarkan mereka. Semua pandangan mata mereka semua tertuju kepada Yesus. Dan ia mulai mengajarkan dan berfirman kepada mereka. Dan ia berkata kepada mereka, di mana pada waktu itu kamu telah mendengarkan tentang Yesus yang akan datang dan Yesus yang akan datang. Itu sudah tergenapi dalam kitab Lukas ini. Yesus kami orang orang ko, gimana kau kinar kau nak kau ni, orang bini nak anak dia orang gino, kayak orang kayak pino ni lagi no, ni anak dia orang gino, tu nak orang kita no, no ini Lukas orang ni kira mari orang orang lagi. Dia orang mari gino ko, gino, ayo biar Yesus apa yang parah lah, Yesus biar Allah semua apa yang parah lah. Itu kami lama dengar kami lihat di bawah. Kenapa alasan mereka tidak percaya? Kenapa alasan mereka tidak menerima dia? Biarlah Yesus yang datang. Tapi yang tidak menerima dia apa alasannya? Alasannya ayat di poin 3. Jadi Bapak Ibu Jemaat, kami akan masuk ke poin yang ketiga. Mereka yang mendengar kabar baik itu mulai meremehkannya. Wene dia biar dia dulu, wene aku ada kiri bayar kami rupiah berwala. Itu terangkan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24. Jadi Bapak Ibu, mereka mulai mendengar, tapi mereka heran dengan kata-kata Yesus yang dia ucapkan. Tetapi mereka mulai meremehkannya. Apa Bapak Ibu alasan mereka mulai meremehkan? Ada yang tahu apa alasannya kenapa? Kenapa alasan mereka tidak percaya? Kenapa? Biarlah Yesus dan datang dan mereka tidak percaya. Karena mereka tahu ya benar, anak Yesus dan anak Maria itu yang menjadi percaya mereka. Dia kan Yesus arah orang gara, akan nunggu, iro yang akan nunggu, lipu leher baru, iya leher baru, ayo suka kurungan aro nggak kurungan pernah dia lalu leher baru. Padahal dia Yesus yang anak-anak yang diutus oleh Allah. Gue yakin dalam ayat 23-24, 22. Semua orang itu mereka membenarkan dia, wah dia kayak orang baru nunggu. Mereka mulai meremehkan, apakah ini ada Yesus itu? Mereka mulai meremehkan. Dan apa kata Yesus kepada mereka? Ada di terakhir itu. Lalu ia berkata kepada mereka, tidak ada nabi yang dihargai di asalnya mereka. Itulah yang Yesus kepada mereka. Apa kata-kata orang di sana? Perbuatlah yang mereka lakukan di Kapernaum sana. Apa yang kami dengar? Perbuatlah seperti begitu di sini juga. Karena di sini adalah kampungnya sendiri. Itulah kata-kata mereka yang disampaikan kepada Yesus. Bapak Ibu, dan sekarang terjadi apa? Sekarang yang terjadi kepada kita apa? Banyak hamba Tuhan, mereka diutus untuk melayani kampung mereka ketika ada yang keluarga, tapi mereka tidak menerima atau tidak mendengarkan baik. Itu sedang terjadi sekarang. Karena Yesus anak Allah yang punya kuasa, tetapi mereka tidak lakukan. Apalagi akan manusia sekarang. Contohnya begini, kita kalau tamu pertama kali datang itu bagaimana? Kita menerima mereka yang cuma-cuma, tapi bagaimana kalau masalah? Kalau kita sudah tahu mereka punya sifatnya, karakternya, mereka punya perbuatannya, maka bagaimana? Apa yang terjadi waktu itu? Ada yang sisa dia nak kata mau ya mau berwarna kalau luar. Itu aja soal aku kalau mau ya biar. Wah ada keluar. Dan bisa terjadi masalah kita ini Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Apa saat yang kita masuk atau kita yang ada ini? Apa kita yang ada yang berbeda kebenaran? Itu kita jadi pertanyaan bacanya Bapak Ibu. Yesus lah nak yang datang. Arah mewah ada kau mewah menurutku. Ima dia ada sebab pengalaman yang luar biasa. Diri ini loh aku namanya. Dia sudah bagi orang aja orang bagi orang dari luar ini nih. Ibu kita orang orang dari ini minum orang dari yang di luar nunggu. Ibu kita biar. Hari kita orang itu biar. Kita luar. Yang menjadi alasan dalam mereka tahu karena itu sedang Maria itu menjadi alasan mereka tidak percaya. Ya sebagai kesimpulan isi Bapak Ibu.
diselamatkan karena Injil. Yesus datang sudah menyelamatkan saya. Berarti saya harus lakukan apa? Itu kan pertanyaan kita berarti masing-masing. Karena saat ini mungkin karena Yesus datang menyelamatkan saya, sudah lanjut lebih dahulu. Berarti saya jadi kasus bikin apa? Selain kita hidup ini, saya belum terlambat. Saya harus bikin apa? Jadi pertanyaan. Karena dia adalah anak Allah, tetapi dia menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Dia merendahkan diri. Sampai dia itu sudah melayani itu banyak hal yang dia lalu tantangan. Tetapi karena dia diutus oleh bapaknya, dia memiliki kerendahan hati sampai dia mati di kayu salib. Jadi sekali pertanyaan buat saya Bapak Ibu, apakah saksi menjadi saksi Tuhan atau harus saya menjadi pemberita Injil? Jadi itu ditugaskan kepada kita. Karena kita tidak ada kenal Injil, karena kita sudah diselamatkan, berarti kita tidak bisa jadi pendengar Injil, kita menjadi pelaku ini. Pertanyaan yang kedua, apakah semua mata atau pandangan mereka tertuju kepada Yesus? Nah itu pertanyaan kepada kita juga. Apakah sekarang yang kita hidup selain kita hidup ini, mata kita, pandangan kita atau hati kita hanya kepada Yesus saja atau kepada siapa? Nah itu pertanyaan juga buat saya Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang meremehkan kebenaran itu? Yang meremehkan kebenaran itu siapa? Yang tidak mendengar kebenaran itu siapa? Yang tidak lakukan itu siapa? Itu pertanyaan juga Bapak Ibu. Jadi pertanyaan. Yang meremehkan artinya begini, kita dengar tapi susah dilepaskan. Kita dengar tapi susah dilakukan. Setiap kali hamba Tuhan atau siapa saja yang berdagang ini lalu pasti tapi kami tidak pernah ini dengar tapi kami tidak mendengar firman Tuhan. Berarti bagaimana sama meremehkan firman Tuhan? Ketika Yesus sampaikan firman Tuhan, mereka meremehkan. Dia adalah anak Allah. Dia diutus oleh bapaknya. Yang sekarang ditugaskan pada siapa hamba Tuhan? Bukan hamba Tuhan lain, tapi kepada setiap orang-orang percaya. Kita meremehkan kebenaran berarti kita menolak Yesus. Baik, terima kasih. Kenalan biar hati orang itu, kita impor, kita